Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Azharil Gifari dengan NIM 22050024. Di sini saya akan mempresentasikan alat komponen-komponen peralatan pemboran. Yang pertama ada hoisting system, yang kedua ada rotary system, yang ketiga ada sirkulasi system, yang keempat ada power system, dan terakhir yang kelima yaitu BOP system. Nah, yang pertama ini ada hoisting system. Hoisting system yang mengangkat merupakan salah satu komponen utama dari peralatan pemboran. Fungsi utamanya adalah menyediakan ruang kerja yang cukup untuk mengangkat dan penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Nah, jadi sistem pengangkat ini terdiri dari dua sub komponen. Yang pertama ada struktur penyangga. Yang kedua ada peralatan pengangkatan. Nah, jadi struktur penyangga ini fungsi utamanya untuk trip serta untuk menahan beban yang terjadi akibat peralatan bor itu sendiri maupun beban dari luar. Yang pertama ada substruktur, fungsinya untuk menahan beban tekan yang berasal dari peralatan pemboran itu sendiri. Yang kedua ada rig floor, fungsinya untuk menampung peralatan pemboran yang berukuran kecil, tempat berdirinya menara dan sebagai tempat kerja para rogue snacks. Yang ketiga ada drilling tower atau derrick, fungsinya utamanya untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill collar serta casing string. Selanjutnya yang kedua itu peralatan pengangkatan. Pengangkatan yang terdapat pada suatu operasi pemboran terdiri dari dragwork, overhead tools, dan drilling line. Yang pertama itu ada dragwork yang merupakan otak dari suatu unit pemboran karena melalui alat ini seorang drilling merupakan dan mengatur operasi pemboran. Fungsi utama dari dragwork adalah memindahkan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama pemboran berlangsung, memindahkan tenaga dari prime mover ke rotary drive, dan memindahkan tenaga dari prime mover ke chat head untuk menyambung atau melepaskan section rangkaian pipa bor. Selanjutnya ada overhead tools. Rangkaian overhead tools terdiri dari crown block, traveling block, hook, dan elevator. Crown block merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok diam. Selanjutnya ada traveling block, merupakan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor. Selanjutnya ada hook. Hook ini berfungsi untuk menggantung swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran. Selanjutnya adalah elevator, merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan digantung pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator link berfungsi untuk merupakan atau menaikkan pipa dari lubang bor. Selanjutnya yang ketiga itu drilling line. Drilling line sangat penting dalam operasi pemboran karena berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Drilling line terbuat dari baja dan merupakan kumpulan dari kawat yang kecil, diatur sedemikian rupa sehingga merupakan suatu lilitan. Lilitan dari kabel pemboran terdiri dari 6 kumpulan dari satu bagian yang disebut core. Nah, yang kedua ini ada rotary system atau sistem pemutar, yaitu sebagai peralatan yang digunakan untuk memutar rangkaian peralatan seperti pipa bor, rotary table, dan juga bit. Putaran bersumber dari putaran rotary table apabila menggunakan geli atau dari putaran motor pada top drive. Nah, sistem pemutar ini terdiri dari 3 subkomponen utama, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada peralatan putar, yaitu rotary assembly. Yang kedua ada rangkaian pipa bor, dan ketiga mata bor atau pahat. Yang kedua ada rangkaian pipa bor. Rangkaian pipa bor merupakan suatu rangkaian yang menghubungkan antara swivel dan mata bor dan berfungsi untuk menarik turunkan mata bor.
memberikan beban di atas pahat untuk penembusan, menurunkan putaran ke mata bor, menyalurkan fluida pemboran yang bertekanan ke mata bor. Nah, yang pertama itu ada swivel. Swivel alat ini mempunyai fungsi untuk memberikan kebebasan rangkaian pipa bor untuk berputar, memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerakan berputar dapat bekerja bersama-sama sebagai penghubung antara rotary hose dengan Kelly. Selanjutnya ada Kelly. Kelly ini merupakan rangkaian pipa bor dengan irisan luar berbentuk segitiga 4/6. Kelly dimasukkan ke dalam Kelly bushing yang berfungsi untuk memasukkan gaya putar torsi dari rotary table ke Kelly, kemudian diteruskan ke seluruh rangkaian pipa bor. Selanjutnya ada drill pipe atau DP, merupakan bagian dari rangkaian pipa bor yang panjangnya tergantung dari kedalaman pemboran, sehingga biasanya berjumlah paling banyak untuk mencapai kedalaman lubang bor yang diinginkan. Fungsi utama dari drill pipe ini adalah sebagai menghubungkan Kelly terhadap drill collar, meneruskan aliran lumpur bor dari swivel ke mata bor, memberikan panjang rangkaian bor untuk menembus formasi yang lebih dalam, memungkinkan naik turunnya rangkaian pipa dan mata bor, meneruskan putaran dari meja putar ke mata bor. Selanjutnya ada drill collar atau DC. Drill collar merupakan bentuk seperti drill pipe, akan tetapi diameter dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter luar dari tall joint drill pipe. Fungsi dari drill collar dalam rangkaian pipa bor adalah sebagai pemberat sehingga rangkaian pipa bor ini tetap dalam kondisi tegang untuk menahan gaya yang menyebabkan terjadinya pembelokan lubang selama pemboran berlangsung, membuat agar putaran rangkaian bor stabil, memperkuat bagian bawah dari rangkaian pipa bor agar mampu menahan adanya gaya putaran. Selanjutnya yang ketiga ada mata bor pahat atau disebut sebagai bit. Mata bor merupakan ujung paling bawah dari rangkaian pipa bor yang secara langsung bersentuhan dengan lapisan formasi. Berdasarkan fungsinya, mata bor diklasifikasi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada drag bit, yang kedua ada roller cone, yang ketiga ada diamond bit. Yang pertama ada drag bit. Drag bit tidak mempunyai roda-roda yang dapat bergerak dan membor dengan gaya keruk dari blade-nya. Bit jenis ini biasanya digunakan pada formasi lunak dan plastik. Yang kedua ada roller cone, merupakan bit yang mempunyai kerucut cone yang dapat berputar untuk menghancurkan batuan. Pada masing-masing cone terdapat gigi yang relatif panjang dan jarang atau renggang digunakan pada pemboran formasi lunak. Sedangkan gigi yang relatif pendek berdekatan digunakan untuk menembus formasi batuan yang sedang sampai keras. Yang selanjutnya yang ketiga itu diamond bit. Pengeboran dengan menggunakan diamond bit sifatnya bukan penggalian, tetapi berprinsip pada proses penggoresan dari butir-butir intan yang dipasang dari matriks besi, sehingga laju pemboran yang terjadi adalah lambat. Pemakaian intan dipertimbangkan karena intan dianyap zat pada yang paling keras dan abrasif, dan pada prakteknya pemakaian diamond bit pada operasi pemboran mempunyai umur yang relatif panjang atau awet, sehingga pengurangan frekuensi round trip dengan demikian akan mengurangi biaya pemboran. Nah, peralatan putar ini ditempatkan pada lantai bor di bawah crown block dan di atas lubang.
Peralatan putar terdiri dari meja putar, master bushing, Kelly bushing, dan rotary slip. Yang pertama ada meja putar. Meja putar ataupun rotary table berfungsi untuk meneruskan gaya putar dari dragwork ke rangkaian pipa bor melalui Kelly bushing, dan Kelly menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan atau pelepasan pipa bor dilakukan. Nanti ada master bushing. Master bushing merupakan bagian dari rotary table yang berfungsi sebagai dudukan Kelly bushing atau rotary slip. Selanjutnya ada Kelly bushing. Kelly bushing berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari rotary table ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Selanjutnya ada rotary slip. Rotary slip akan berfungsi sebagai penggantung rangkaian pipa bor pada saat dilakukan penyambungan atau pelepasan bagian rangkaian pipa bor. Pemasangan dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam master bushing. Nah, yang ketiga ini ada sirkulasi sistem. Sirkulasi sistem adalah mengalirkannya lumpur pemboran turun melewati rangkaian pipa pemboran dan naik ke anulus membawa serbuk bor ke permukaan. Tujuan utama dari sistem sirkulasi pada suatu operasi pemboran adalah untuk mensirkulasikan fluida pemboran ke seluruh sistem pemboran sehingga lumpur bor mampu mengoptimalkan fungsinya. Nah, sistem sirkulasi pada dasarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada fluida pemboran, yang kedua ada tempat persiapan, yang ketiga ada peralatan sirkulasi, dan keempat conditioning area. Nah, yang pertama lumpur pemboran. Fluida pemboran merupakan suatu campuran cairan dari beberapa komponen yang dapat terdiri dari air, minyak, tanah liat, bahan kimia, gas, udara, busa maupun deterjen. Di lapangan fluida dikenal sebagai lumpur. Yang kedua ada tempat persiapan, ditempatkan pada tempat dimulai sistem sirkulasi. Tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor. Yang ketiga ada peralatan sirkulasi. Peralatan sirkulasi yang merupakan komponen utama dari dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini mengalirkan lumpur pemboran dari peralatan sirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus serbuk bor ke permukaan menuju conditioning area sebelum kembali ke mud pits untuk sirkulasi kembali. Yang keempat, conditioning area ditempatkan dekat rig. Area ini terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk membersihkan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utama peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur bor dari serbuk bor atau cutting dan gas-gas yang terikut. Nah, yang keempat ada power system. Nah, keberhasilan suatu operasi pemboran tentu saja tidak terlepas dari peran penting dari sistem tenaga, yaitu sebagai sumber utama suplai tenaga yang ada di rig. Sistem tenaga yang paling banyak digunakan yaitu pada sistem akad dan sistem sirkulasi. Kedua sistem ini harus selalu disuplai tenaganya selama operasi pemboran berlangsung. Ada 2 tenaga penggerak utama, yaitu tenaga mekanis dan transmisi elektrik. Next, selanjutnya yang kelima ada BOP yang disebut sebagai blowout prevent, merupakan kick yang tidak dapat ditanggulangi, sedangkan kick merupakan masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor. Blowout tidak dapat diperkirakan dan bisa terjadi tiba-tiba dengan waktu yang sangat cepat. Dapat membahayakan para kru yang bertugas di rig dan tentu saja dapat membawa dampak buruk dari sisi ekonomi.
Itulah pentingnya untuk dapat mengendalikan semburan liar yang terjadi. Karena itu digunakan alat yang bernama blowout prevent, disebut sebagai BOP, yang berfungsi untuk mencegah semburan liar. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.